Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan uswatun hasanah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi cerita mengenai pembatal pahala puasa. Berpuasa adalah menahan diri dari hawa nafsu, bukan sekedar menahan diri dari makan, minum, dan dari segala hal yang membatalkannya. Boleh jadi seseorang berpuasa namun puasanya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berpuasa dia mengerjakan beberapa tindakan yang dapat menggunakan pahala ibadah puasanya. Berkenaan dengan hal-hal yang dapat membatalkan pahala orang puasa, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara hal-hal yang dapat membatalkan orang yang berpuasa. Yang pertama, berdusta, menggibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan yang terakhir memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Itu semua termasuk hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi yang pertama, berdusta. Berdusta merupakan perbuatan hina yang timbul dari lisan. Lisan berucap tidak sesuai dengan apa yang diyakinkan dalam hati. Begitu pula dalam perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Berdusta merupakan salah satu sifat ciri orang-orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Kedua, ghibah, menggunjing. Ghibah merupakan membicarakan kejelekan orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, membicarakan apa yang dibenci orang lain ketika orang itu tidak ada. Ghibah pun merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan. Orang yang menggunjing seolah-olah dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Yang ketiga, mengadu domba, nakmimah. Perbuatan nakmimah berpangkal dari kebencian, tidak senang melihat orang lain rukun dan damai. Pelaku nakmimah akan berusaha menjadikan kedua belah pihak agar saling bertengkar. Seorang berani mempertumpahkan darah sesamanya, misalnya memberikan informasi kejelekan yang ditujukan kepada seseorang seolah-olah dia bersumber dari orang lain, padahal itu semua bersumber pada dirinya sendiri. Ketiga, mengadu domba, nakmimah. Perbuatan nakmimah berpangkal dari kebencian, tidak senang melihat orang lain rukun dan damai. Pelaku nakmimah akan berusaha menjadikan kedua belah pihak agar saling bertengkar, sehingga tidak sedikit berawal dari pertengkaran. Seorang berani menumpahkan darah saudaranya sendiri, misalnya memberikan informasi kejelekan yang ditujukan kepada seseorang selalu bersumber dari orang lain, padahal itu semua bersumber pada dirinya sendiri. Yang keempat, bersumpah palsu. Hal ini berkaitan dengan ucapan dan keterangan seorang saksi dalam sebuah pengadilan yang bisa disumpah dengan atas nama Allah. Jika seorang saksi memberi keterangan tidak sesuai dengan apa sebenarnya, maka ia telah berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Tujuan berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu, menundukkan dan menahan pandangan untuk tidak melihat secara bebas ke segala sesuatu yang melainkan diri untuk menggas kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah senjata iblis. Demikianlah
beberapa perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa. Semoga kita tidak termasuk pada kategori tersebut. Berusaha untuk menjadi puasa ini dari hal-hal yang menambahkan pahalanya merupakan tujuan dalam mencapai kualitas dan kuantitas puasa yang baik. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, datangnya dari saya sendiri. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.